Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami tentang gangguan otak yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 7. Saya sendiri atas nama Magdalena Anisariki. Saya Katarina Mariutepa. Saya Sarayunia Meni. Dan saya Rina Yovia Blegur. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu otak. Nah, menurut Profesor Mariam Diamond dalam Rahmat mengungkapkan bahwa otak dapat berubah secara positif jika dihadapkan pada lingkungan yang diberi rangsangan, dan otak akan dapat menjadi negatif jika perkembangan otak hampir mirip perkembangan alam semesta. Nah, jika alam semesta lahir karena ledakan dahsyat menurut The Big Bang, maka perkembangan otak juga dimulai dengan overproduksi neuron pada minggu-minggu pertama kehamilan. Yang berikut yaitu tentang perkembangan otak. Yang pertama tentang otak primitif, mengatur fisik, bertahan hidup, mengelola gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, dan memproses informasi yang masuk dari panca indera. Yang kedua yaitu otak limbik, memproses emosi, rasa suka dan tidak suka, cinta dan benci. Otak ini sebagai penghubung otak pikir dan otak primitif. Yang ketiga yaitu otak pikir, tempat lingkungannya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Yang berikut yaitu gangguan yang mempengaruhi kinerja otak. Yang pertama, ataksia, penyakit yang menyerang bagian otak kecil. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada saraf motorik. Yang kedua yaitu Alzheimer. Nah, mengalami masalah pada ingatannya karena penyakit ini menyerang sel saraf otak yang membuat sel saraf otak mengalami kematian. Yang ketiga yaitu skizofrenia, penyakit yang membuat sel di dalam otak menjadi tidak seimbang. Sel otak tersebut bernama sel deponia. Yang keempat yaitu epilepsi, adanya serangan yang saraf motorik dan saraf sensorik secara berulang-ulang sehingga orang yang mengalami penyakit ini akan menghindar kejang-kejangan. Yang kelima yaitu Parkinson, penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menyerang otak seperti kelumpuhan pada salah satu organ seluruh anggota. Yang keenam arteriosklerosis, penyakit yang menyerang pembuluh darah otak, membuat pembuluh darah otak tersumbat karena plak. Yang berikut adalah gangguan otak yang berkaitan dengan belajar. Nah, ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, DMO atau biasa disebut disfungsi minimal otak. Nah, disfungsi minimal otak ini anak yang mengalami DMO hanya mengalami kesulitan belajar dalam hal-hal tertentu, sedangkan secara umum anak DMO tersebut termasuk mempunyai inteligensi normal atau cerdas. Yang kedua, disleksia. Disleksia ini adalah hilangnya kemampuan untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, diskalkulia, anak mengalami kesulitan belajar berhitung. Yang keempat, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan yang terjadi pada masa perkembangan yang mengakibatkan gangguan emosi dan perilaku. Yang berikut kinerja otak yang berkaitan dengan proses belajar. Inti dari otak adalah syaraf otak yang berfungsi untuk mengenali proses, merespon, dan mengkoordinasi tindakan sebagai respon terhadap rangsangan atau yang biasa disebut dengan stimulus. Nah, stimulus yang cukup kuat menyebabkan sel saraf reseptor pada indera tereksitasi sehingga timbul arus listrik. Nah, arus listrik dialirkan ke otak melalui syaraf sensoris
Otak berproses informasi tersebut dan memberikan tanggapan yang selanjutnya disampaikan ke efektor atau alat gerak melalui syaraf motoris, kepekaan terhadap stimulus, kecepatan menghantarkan, berproses dan memberikan tanggapan terhadap stimulus. Terjadi faktor penting yaitu kecerdasan. Dalam keadaan tidak ada stimulus, maka sel syaraf bermuatan negatif. Di dalam sel banyak ion Ci dan K. Jika terkena stimulus, banyak ion natrium atau Na masuk ke dalam membran sel syaraf. Jika perubahan tersebut mencapai nilai ambang, maka sel saraf akan tereksitasi dan terjadi arus listrik atau impuls yang selanjutnya dialirkan oleh syaraf sensoris ke otak. Yang berikut manusia memiliki dua belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan. Dan baru-baru ini masih sangat diperbincangkan adalah otak tengah. Nah, otak tengah berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara kedua belah otak, antara otak kiri dan otak kanan. Yang pertama, orang yang dominan otak kirinya memiliki karakteristik pandai melakukan analisis dan proses pemikiran logis, namun kurang pandai dalam hubungan sosial. Yang kedua, orang dominan otak kanannya kepribadian orang yang pandai bergaul namun mengalami kesulitan dalam belajar hal-hal yang teknis. Dapat kami kesimpulan dari materi ini, pembelajaran berbasis kemampuan otak atau neuroscience adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang diselesaikan alamiah untuk belajar atau apa saja yang tidak baik bagi otak. Nah, setelah kita mempelajari teori ini, diharapkan untuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Neuroscience memiliki banyak cabang ilmu tentang syaraf, neuroanatomi atau struktur otak, dan neurofungsiologi atau fungsi otak perlu dipertimbangkan para pendidik untuk digunakan sebagai dasar keberhasilan masa depan anak dimulai dari proses pengolahan otak di masa Golden Age. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termaksud mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Otak juga membuat manusia bisa berpikir dan memecahkan masalah. Itu mengapa kesehatan otak sangat penting untuk menjaga agar fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Difungsikan minat otak atau DMO atau yang disebut specific learning stability merupakan suatu gejala pada anak yang menunjukkan adanya kesulitan belajar spesifik. Disebut spesifik karena anak DMO hanya mengalami kesulitan belajar dalam hal-hal tertentu, sedangkan secara umum anak DMO tersebut termasuk mempunyai inteligensi norma atau cerdas. Selain DMO, terdapat juga gangguan pada otak yang berkaitan dengan belajar dan mempengaruhi proses belajar seseorang seperti disleksia, diskalkulia, dan juga ADHD. Sekian hasil presentasi kami.